Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Naila Ramadhani from Management Class 24A. In this video, I will discuss material about competing in the global market. Without lingering along, just go straight to the video. Introduction. Globalization has opened up opportunities for companies to reach a wider market, but also increased the level of competition. Companies must have the right strategy in order to survive and thrive in global competition. Jadi globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun juga meningkatkan tingkat persaingan. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat agar bisa bertahan dan berkembang dalam kompetisi global. Definition of competition in the global market. Competition in the global market is a condition in which companies from different countries compete in selling their products or services to international consumers. This competition involves various aspects such as price, innovation, marketing, and operational efficiency. Persaingan di pasar global adalah kondisi di mana perusahaan dari berbagai negara bersaing dalam menjual produk atau jasa mereka kepada konsumen internasional. Persaingan ini melibatkan berbagai aspek seperti harga, inovasi, pemasaran, dan efisiensi operasional. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi persaingan di pasar global. Yang pertama, economic globalization atau globalisasi ekonomi. Kemudahan perdagangan internasional membuka pasar bagi lebih banyak pelaku bisnis. Contohnya itu perdagangan bebas antar negara melalui perjanjian seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kedua, technological development atau perkembangan teknologi. Digitalisasi mempercepat inovasi dan memudahkan bisnis menjangkau konsumen di seluruh dunia. Contohnya perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Alibaba yang mendunia. Yang ketiga, cultural differences and consumer preferences atau perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Setiap negara memiliki kebiasaan dan preferensi unik dalam membeli produk atau jasa. Contohnya, McDonald's menyesuaikan menu di setiap negara sesuai dengan selera lokal. Yang keempat, government regulation and policies, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional seperti tarif impor atau ekspor mempengaruhi daya saing perusahaan. Contoh, regulasi ketat di Uni Eropa terkait standar keamanan produk. Nomor 5, fluctuations in currency exchange rates atau fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga produk di pasar internasional. Contohnya, kenaikan nilai dolar AS dapat membuat produk ekspor lebih mahal. Yang keenam, competition with local and global companies. Perusahaan yang masuk ke pasar baru harus bersaing dengan pemain lokal yang lebih memahami pasar. Contohnya, Grab versus Uber di Asia Tenggara, di mana Grab ini lebih memahami pasar lokal dibanding Uber. Strategies for competing in the global market. Strategi bersaing di pasar global. Yang pertama, product differentiation strategy. Menawarkan produk unik dengan nilai tambah agar bisa bersaing secara global. Contohnya Apple, membedakan produknya dengan desain premium dan ekosistem perangkat yang terintegrasi. Yang kedua, cost leadership strategy. Menekan biaya produksi dan operasional agar dapat menawarkan harga lebih kompetitif. Contohnya, brand Xiaomi menawarkan smartphone berkualitas dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, alliance and partnership strategy. Cooperate with local companies to facilitate market expansion. Bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk mempermudah ekspansi pasar. Contohnya, Starbucks bermitra dengan perusahaan lokal untuk memperluas operasionalnya di Cina. Yang keempat, product adaptation to market needs. Adapting the products to local customs and culture to make it more acceptable in the new market. Menyesuaikan produk dengan kebiasaan dan budaya lokal agar lebih diterima di pasar baru. Contohnya itu Nestle menciptakan varian produk susu yang berbeda di setiap negara sesuai dengan kebiasaan konsumsi setempat. Yang terakhir, yang kelima, utilization of digital technology and e-commerce. Memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan di berbagai negara. Contohnya, Shopify membantu bisnis kecil untuk menjual produk ke pasar internasional dengan mudah. Challenge in global market competition. Number 1, different regulation and license in each country. Perbedaan regulasi dan perizinan di setiap negara.
Nomor 2, global logistic and supply chain constraints, kendala logistik dan rantai pasukan global. Yang ketiga, rapid change in consumer trends and demands, perubahan tren dan permintaan konsumen yang cepat. Yang keempat, intense competition with established multinational companies, persaingan ketat dengan perusahaan multinasional yang lebih dulu mapan. Nomor 5 yang terakhir, geopolitical risks and trade conflicts between countries, risiko geopolitik dan konflik perdagangan antar negara. Di sini saya punya 3 study case. Yang pertama itu Coca-Cola versus Pepsi di pasar global. Ini persaingan bagaimana kedua perusahaan bersaing melalui strategi pemasaran dan inovasi produk di berbagai negara. Yang kedua, Gojek dan Grab, persaingan ride hailing di Asia Tenggara. Gojek dan Grab ini bersaing dalam inovasi layanan transportasi dan digital payment di berbagai negara ASEAN. Yang terakhir, yang ketiga, ada Tesla versus produsen mobil konvensional. Tesla bersaing dengan strategi inovasi dalam kendaraan listrik, sementara produsen mobil konvensional seperti Toyota dan Ford mulai mengadopsi teknologi serupa. So, the conclusion is persaingan di pasar global memerlukan strategi bisnis yang matang agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya secara internasional dan meningkatkan daya saingnya. Okay, that's all about the explanation from me. Thank you for watching and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.